Oke, selamat datang ya teman-teman semuanya yang tergabung di live YouTube maupun di Syakat ya. Kita akan belajar sedikit tentang macam-macam antena ya. Nanti kita akan belajar apa sih jenis-jenis antena yang ada di sekitar kita ya, yang mungkin teman-teman juga sudah pernah melihat maupun mempraktekkan sendiri ya. Contohnya kalau di antena TV itu seperti apa, antena mobil seperti apa teman-teman ya. Nah, nanti kita akan sedikit banyak akan belajar tentang macam-macam antena ya. Oke, kita langsung masuk ke materi teman-teman ya. Di sini di depan Anda ini ada contoh ya, gambar antena ya. Ini antena outdoor ya, yang biasa teman-teman kalau lihat di tower ya, biasa ada tower Indosat, tower Telkomsel, tower yang lainnya ya, provider itu biasanya menggunakan antena yang jenis ini ya. Nah, ini jenis apa? Nanti kita akan bahas di materi kita ya. Oke, silakan teman-teman menyimak dengan seksama, kemudian nanti di akhir session atau di tengah-tengah jalan boleh teman-teman bisa chat ya. Kira-kira ada pertanyaan apa, nanti kita jawab bareng-bareng ya. Kita belajar bersama-sama. Oke, kita akan mendahului ya dengan macam-macam antena ya. Di sini untuk definisi sendiri untuk antena ya, di bidang elektronika ya, antena itu adalah sebuah perangkat yang mengubah atau struktur transmisi ya antara gelombang terpadu saluran transmisi ya dengan gelombang ruang bebas atau sebaliknya. Nah, dalam antena ya sekarang ini salah satu elemen penting yang harus ada di perangkat seperti radio ya, TV ya, kemudian ada radar, alat komunikasi lain itu membutuhkan antena ya. Nah, untuk perangkat komunikasi lain yang menggunakan sebuah sinyal ya. Handphone Anda itu juga ada antenanya teman-teman ya. Kalau Anda buka ya, kalau Anda buka handphone Anda, agar handphone Anda itu bisa terkoneksi dengan internet ya, bisa SMS ya, bisa telepon ya, baik itu menggunakan WhatsApp maupun menggunakan telepon seluler biasa ya, itu ada antena ya yang terhubung ya. Jadi kalau handphone kita mau terhubung dengan internet ya, otomatis kita juga harus terkoneksi ya, bisa menggunakan WiFi ya. WiFi itu ada fasilitasnya untuk akses point ya. Kemudian kalau teman-teman nanti bisa mau berbagi internet, kita bisa setting menggunakan hotspot tethering ya. Kemudian nanti kalau kita punya kuota sendiri berarti kita juga harus berlangganan ke provider ya. Jadi kalau seumpama di suatu desa ya, contoh Anda ke desa di bagian pelosok sana ya, Anda punya handphone bagus tetapi di situ tidak ada pemancar atau antena yang terhubung ya, otomatis handphone Anda tidak bisa digunakan. Jadi mubazir, punya telepon bagus tapi tidak ada sinyalnya ya. Kadang kalau seperti itu di desa itu sana beli handphone plus sinyalnya gitu ya, kalau kita pernah dengar seperti itu. Nah, di sini ada sebuah antena, itu adalah bagian vital dari suatu pemancar dan penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Untuk bentuknya, antena itu bermacam-macam ya, sesuai dengan desain, pola penyebaran, dan frekuensi dan gain. Kemudian panjang antena secara efektif adalah panjang gelombang frekuensi radio yang dipancarkan ya. Jadi teman-teman semua untuk antena itu jangkauannya juga bermacam-macam ya. Kayak seperti akses point Anda ya yang kita praktekkan di pertemuan ke-3 dan 4 ya. Itu jangkauannya itu antenanya itu sampai paling pol ya itu 100 meter. Itu sinyalnya mungkin ya 80 lah, 80% gitu ya. Itu bisa ya. Nah, kadang kalau kita
berada di luar ruangan ya, walaupun pemancarnya itu dekatnya sekitar ya 10 meter atau 5 meter lah dari jangkauan kita ya, tetapi pemancar kita itu berada di dalam ruangan dan di situ ada kedap udara ya, jadi tidak ada udara yang keluar masuk ya. Nah, bahkan sinyal tersebut juga akan lemah ya, walaupun secara defaultnya jangkauan dari WiFi atau akses point tersebut bisa sampai 10 sampai 100 meter ya, tetapi kalau berada di sisi dalam ruangan ya kemungkinan sinyalnya juga akan lemah. Itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya fungsi. Nah, sekarang kita berbicara tentang fungsi dari antena ya. Nah, untuk fungsi antena itu ialah untuk dapat mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik ya. Kemudian setelah itu ya, kemudian setelah itu dapat dipancarkan ya, sehingga nanti dapat melepaskan energi elektromagnetik ke udara bebas ya, jadi dilepaskan elektromagnetiknya. Dan sebaliknya untuk antena itu juga dapat bekerja ya untuk menerima sinyal elektromagnetik ya, menerima energinya, energi elektromagnetik di ruang kosong dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Ya, ini bisa mengubah dari sinyal energi elektromagnetik ke udara bebas atau sebaliknya ya, atau penerima energi elektromagnetik ke ruang bebas menjadi sebuah sinyal ya. Bisa juga mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, kemudian di sini ada gain ya. Gain itu directive gain ya. Itu adalah sebuah karakter antena yang terkait dengan kemampuannya ya mengarahkan radiasi atau penerimaan sinyal ke arah tertentu ya. Karena kalau kita berbicara tentang sinyal itu arahnya itu juga berbeda-beda ya. Ada yang sistemnya point to point, ada multi to point atau point to multi point atau multi point to multi point ya. Nah, untuk ukuran ya, ukurannya itu menggunakan watt ohm ya atau yang lainnya ya, suatu bentuk perbandingan ya. Oleh karena itu ya, satuan yang digunakan untuk gain itu menggunakan desibel. Nah, desibel. Nah, jadi gain itu merupakan karakter antena ya yang terkait dengan kemampuan antenanya ya. Nah, kemudian di sini ada polarisasi. Ya, polarisasi itu didefinisikan sebagai arah rambat dari medan listrik ya. Polarisasi. Nah, jadi sebagai arah rambat. Nah, kemudian untuk polarisasi antena itu orientasinya adalah perambatan radiasi gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh suatu antena ya, yang dipancarkan oleh suatu antena ya, di mana arah elemennya tersebut terhadap permukaan bumi itu menjadi sebuah referensi ya. Kemudian pada umumnya itu semua titik pada gelombang ya sama dengan jarak antena tersebut. Nah, jadi pada astronomi ya, ini menggunakan ilustrasi astronomi radio ya. Tujuannya ini mengenali polarisasi sinyal yang dipancarkan oleh sebuah objek astronomi, yaitu untuk mempelajari medan magnetik dari objek tersebut. Nah, untuk polarisasi antena ya, gelombangnya ya yang terradiasi itu bisa didefinisikan sebagai suatu keadaan gelombang elektromagnetik ya. Kemudian untuk polarisasi sendiri ya, itu macamnya banyak sekali ya. Ada yang polarisasi linier ya, ada juga polarisasi melingkar
ya. Ada polarisasi elips. Nah, untuk polarisasi melingkar, ya teman-teman, polarisasi melingkar itu terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik memiliki vektor medan elektrik atau magnet, ya. Pada titik tersebut pada jalur sebagai jalur lingkar, ya, sebagai jalur lingkar sebagai fungsi waktu, ya. Kemudian kalau untuk polarisasi linier itu terjadi jika suatu gelombang yang berubah menurut waktu pada suatu titik ruang memiliki vektor medan elektronik, ya, medan elektrik magnet pada titik tersebut selalu berorientasi pada garis lurus. Ini kalau polarisasinya linier, ya. Nah, kemudian ya macam-macam antena, ya, kita masuk ke macam-macam antena. Untuk yang pertama, ya, antena grid, ya, itu adalah antena WiFi yang populer. Sudut pola pancarannya ini lebih fokus pada titik tertentu sesuai pemasangannya, ya. Nah, antena WiFi ini, ya, itu biasanya itu untuk memperkuat dan mengarahkan sinyal wireless. Nah, wireless point to point atau multi point. Nah, untuk antena WiFi jenis ini, ya, jenis antena grid itu mempunyai bentuk seperti jaring, ya. Jadi ada komponen penyusunannya, ini ada reflektor, pole, ya, ada perbedaannya, ada jumpernya, ya teman-teman. Nah ini ya antena grid, ya. Jadi antena grid ini mempunyai bentuk seperti jaring, ya. Cakupan antena ini hanya searah, ya, searah, sehingga antena jenis ini biasanya dilengkapi dengan pasangan antena yang dipasang di tempat lain atau antena pemancar. Nah, antena tersebut nanti diarahkan ke antena pemancar sehingga sinyal yang diterima akan lebih kuat. Nah, kemudian fungsi antena grid sendiri itu menerima dan mengirim sinyal data melalui sistem gelombang radio. Nah, pada umumnya itu untuk kecepatannya itu 2,4 GHz sampai 5,8 GHz. Ya, jadi ini sistemnya point to point, ya. Jadi searah. Ini ditembak ke sini, ya. Kayak seperti di Stekom, ya. Di gedung lantai atas itu di 605, ya, di Stekom Pusat. Kita memiliki antena, ya. Antena tersebut itu adalah antena dari ISP Desnet, ya. Dari Desnet pusatnya yang dari Gumbel, itu antena gridnya itu diarahkan ke kampus kita, ya, menggunakan antena grid. Kemudian di lantai 4, ya, di gedung lantai 4 di paling atas itu ada antena. Di situ juga ada antena grid yang mengarah ke arah Gumbel, ya. Jadi nanti sinyal yang dari Gumbel nanti akan diteruskan ke tempat kita, ya. Nah, ke tempat Stekom, ya. Nah, sekarang kebanyakan ISP, ya, karena untuk antena seperti ini, ya, banyak kendala atau banyak problem, ya. Sekarang biasanya untuk backup-nya menggunakan fiber optik, ya. Kebanyakan menggunakan fiber optik. Dia berlangganan ke ini, ya, jasa untuk koneksi fiber optik, ya. Itu untuk cadangannya, ya. Karena untuk WiFi seperti ini tuh kalau cuacanya mendung, ya, atau terhalang dengan pepohonan atau pas kendalanya itu sinyalnya diteruskan terlalu banyak kehalang, ya, nanti sinyalnya juga akan terasa lambat, bahkan bisa putus, ya. Itu kendala kalau menggunakan antena, ya. Nah, untuk kelebihannya kita tanpa ribet pakai jalur kabel, ya, karena kita tinggal tembakan aja, ya, dari jangkauan Gumbel ke Stekom itu kan sekitar hampir 20 kiloan, ya. Itu bisa tersambung ke tempat kita, ya. Jadi tanpa harus kita ngolor kabel, ya. Nah, untuk biayanya ya lebih murah ini dengan kabel, ya, teman-teman, ya. Karena
Kalau seumpama ada kerusakan, kita tinggal mengganti alatnya, antenanya ini aja sudah ya. Kalau seumpama kita menggunakan kabel, kita harus ngecek nanti ya. Jangkauannya kan 20 km ya. Terus kalau kita menggunakan fiber optik, biasanya kita nyewa per tahun ya. Nyewa per tahun untuk apa? Sewa broadbandnya ya. Jadi sewa fiber optik. Jadi untuk harga sewa kabel fiber optik ya, untuk ini ya, jadi jalur fiber optik dari contoh dari Semarang itu kan banyak fiber optik yang di sana ya. Nah, ini untuk penyewaannya itu juga relatif ya. Jadi ini pada tahun 2008 ya, harga sewa per Mbps per bulannya jaringannya itu 700 US dollar ya, setara dengan 8,4 juta. Sangat mahal kalau kita menggunakan jalur fiber optik ya. Kalau kita menggunakan ini antena ya cukup murah ya, teman-teman. Ini saya perbandingan lihat berita di sini ya. Jadi kalau kita lihat harga sewa fiber optik sendiri ini ya, serat fiber optik ya, sewanya itu per bandwidth-nya ya, per bandwidth. Jadi yang dihitung itu per bandwidth-nya. Nah, nih ya, sampai ini berapa ini? 8,4 miliar itu 1 giga per bulan ya. Ini per bulan ya, teman-teman ya. Makanya kalau kita pikir-pikir ya, berlangganan dengan Speedy itu tiap bulan bahkan naik-naik terus ya. Yang awalnya itu biayanya cuma berapa ya? 260 ya. Naik jadi 360. Itu sempat saya alami ya, karena kebetulan saya dulu berlangganan Speedy ya. Jadi berlangganan yang 240 ya, tiba-tiba naik jadi beberapa ratus ribu gitu ya. Karena tadi ya, karena harga sewanya itu juga mahal ya. Oke, sekarang kita masuk ke antena selanjutnya ya. Ini ada pola radiasi antena grid tadi ya. Jalurnya ada horizontal dan vertikal ya. Nah, horizontal dan vertikal. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada antena sektoral ya. Antena sektoral ini kadangkala disebut dengan antena patch panel. Pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan antena omni ya. Biasanya digunakan untuk akses point bagi sambungan point to multi point. Untuk polarisasinya ada yang horizontal, ada juga yang vertikal. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada antena sektoral, umumnya memiliki penguatan lebih tinggi dari antena omni ya, sekitar 10 sampai 19 dBi ya. Jaraknya sampai 6 sampai 8 km. Panjang ya, teman-teman ya, 6 sampai 8 km. Untuk tinggi penguatannya ya, ini dikompensasi dengan lebar pola radiasinya sangat sempit ya, antara 45 sampai 180 derajat. Nah, ini ada antena sektoral ya. Biasanya diletakkan di atas tower yang tinggi ya. Oleh karena itu biasanya sedikit ya, agar memberikan layanan ke daerah bawahnya ya. Tampak yang di sini ya, antena contoh polarisasi sektoralnya ya. Ini tadi 40 derajat sampai 180 derajat. Jadi jangkauannya antara ini ke sini ya, teman-teman ya. Nah, ini contoh gambar antena sektoral ya, yang tadi saya capture di depan tadi ya, di cover. Ini adalah merupakan antena sektoral. Antena sektoral. Kemudian di sini ada antena flat. Ya, sama seperti fungsi dari grid ya, memfokuskan ke satu titik antena ya.
hanya digunakan untuk jarak yang dekat dan tidak untuk jarak yang jauh karena frekuensinya sangat kecil ya. Kemudian antena flat ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan bentuk ini ya, gainnya 14 dB ya. Sangat cocok digunakan untuk penerima ataupun pemancar point to point ya. Hanya satu arah ya, point to point gitu ya. Kemudian ini contoh gambar antena flat ya, flat. Kemudian antena omnidireksional ya, antena omni. Nah, untuk antena omni itu merupakan salah satu ya yang memiliki bentuk menyerupai tongkat. Nah, kalau antena omni itu menyerupai tongkat ya, namun lebih kecil. Nah, antena omni ya dapat digunakan untuk menghubungkan beberapa antena direksional di outdoor point to multipoint komunikasi sistem, termasuk sambungan telepon seluler dan siaran TV. Nah, kita bisa lihat ya, antena berbentuk seperti tongkat tapi kecil ya. Fungsinya melayani coverage area yang luas namun dalam jangkauan pendek. Nah, untuk pola radiasinya untuk antena omni ya, ini bisa 360 derajat. Ya, ini untuk pola penyebarannya ya. Anda di depan, di belakang ya, itu bisa ya. Nih. Jadi untuk cakupan antena ini menyebar ke semua arah ya, yang membentuk seperti semacam lingkaran. Kemudian jenis antena ini ya, antena omni ya. Nah, itu biasanya ya digunakan untuk jaringan wireless area network ya, WAN, tetapi dengan tipe konfigurasi point to multipoint. Nah, selain mencakup area yang luas ya, tetapi dengan jangkauan yang pendek, kemungkinan di area ini juga akan terkumpul sinyal lain yang tidak diinginkan. Ya. Jadi jenis antena ini cocok digunakan untuk sistem koneksi point to multipoint atau koneksi hotspot. Iya. Kemudian antena parabolik. Nah, antena parabolik. Nah, memiliki fungsi ya dan frekuensi yang sama dengan antena grid, tetapi antena ini memiliki jangkauan lebih jauh ya dan lebih fokus dibandingkan dengan antena grid ya, dengan antena grid. Nah, seperti ini ya, pola radiasi solid disk. Kadang ya antena seperti ini itu dinamai dengan antena wajan bolik ya, karena antena ini hampir sama dengan antena parabolik. Ya, cukup sederhana ya. Kalau kita nanti mau mencoba membuat ya, cukup sederhana. Kita bisa menggunakan wajan atau alat dapur yang sering kita gunakan untuk memasak ya. Dan nanti untuk antena wajan bolik tersebut berfungsi untuk memperkuat sinyal nirkabel dari hotspot yang lokasinya nanti terlalu jauh, sulit diterima oleh USB wireless adapter. Nah, nanti jika berhubungan dengan laptop atau PC. Iya, antena wajan bolik. Nah, contohnya seperti ini ya. Nanti teman-teman ya, mungkin nanti setelah mid semester, nah, kalau kita ada kesempatan nanti kita akan belajar membuat antena wajan bolik. Antena wajan bolik. Jadi menggunakan wajan ya. Kemudian ada aluminium foil. Kemudian ada kabelnya, bisa menggunakan UTP ya, kabel UTP. Kemudian nanti kita upgrade atau kita belikan converter ya, USB to RJ45 kan ada ya. Nah, nanti kita bisa menghubungkan ya. Nanti antena wajan boliknya kita taruh paling atas ya, biar wirelessnya itu bisa menjangkau ke segala arah ya.
Gitu ya, teman-teman. Tuh. Kemudian yang selanjutnya ya, antena Yagi ya. Kita berbicara tentang antena Yagi. Nah, untuk antena Yagi ini berbentuk seperti ikan teri ya. Cakupan antena ini searah seperti antena grid. Bedanya jarang digunakan dalam jaringan ya, kebanyakan digunakan di TV. Ya. Antena ini terdiri dari 3 bagian ya, driven, reflektor, ada direktor ya. Untuk driven itu adalah titik satu dari kabel antena yang panjang fisiknya setengah panjang gelombang dari frekuensi radio yang dipancarkan atau yang diterima. Kemudian ada reflektor, ini adalah bagian belakang antena yang berfungsi sebagai pemantul sinyalnya. Ya. Nah, ini contoh antena Yagi seperti ini ya. Untuk polarisasinya ini horizontal. Ya. Nah, kemudian untuk antena Yagi sendiri, ya perbedaan utamanya dari antena grid ya, itu cakupannya jarang digunakan dalam jaringan. Kemudian reflektornya merupakan bagian belakang antena yang digunakan tadi ya. Sedangkan direktor merupakan bagian pengarah antena. Ini antena Yagi, bentuknya seperti ini ya. Kalau teman-teman lihat itu biasanya di antena televisi ya. Kemudian arah pemancaran sinyalnya ini seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk antena grid itu vertikal, antena grid horizontal, tergantung kita arahannya ya. Arahnya mau kita naikkan ke atas, ke bawah gitu ya. Untuk antena sektoral bisa vertikal, bisa horizontal. Untuk antena flat panel itu hanya ini juga bisa vertikal dan horizontal ya, tergantung arahnya. Kita mau buat lurus atau apa menjorok siku ya, nyamping gitu ya. Ini untuk antena omni segala arah, antena solid itu vertikal atau horizontal juga bisa. Antena omni ini segala arah, antena Yagi ini seperti ini ya, juga segala arah ya teman-teman ya. Kemudian untuk tugas ya, nah ini tugas lagi ya, kemarin juga ada tugas, sekarang juga ada tugas lagi. Untuk tugas yang kedua ini ya, jadi tugas pertama dan kedua itu nanti silakan dikumpulkan pada waktu mid semester ya. Teman-teman bisa membuat makalah, bisa berupa Word atau PDF ya, bisa juga blog ya. Silakan nanti jelaskan fungsi dan pola radiasi dari antena dipol, helix dan monopol. Kemudian yang kedua perbedaan antena Yagi, omni dan grid. Kemudian bagaimana cara memperkuat sinyal ya. Nanti ini silakan Anda buat makalah. Pengumpulannya baik itu tugas 1 dan tugas 2 nanti di mid semester ya. Mungkin untuk materi yang saya sampaikan di pertemuan ke-5 ya. Sampai di sini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung chat di YouTube ya. Kita bahas bersama-sama ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan ya. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa live di YouTube ya, kita jawab nanti ya.
Oke, silakan jika ada pertanyaan, teman-teman. Belum ada ya. Oke, kalau tidak ada kita akhiri ya untuk materi kita hari ini tentang antena ya. Teman-teman jangan lupa silahkan dibuat tugasnya, pengumpulannya nanti mid semester ya. Masih ada waktu 3 kali pertemuan lagi. Ini kan pertemuan kelima, minggu depan pertemuan ke-6, ke-7, kemudian ada minggu tenang baru mid semester ya, berarti 4 minggu. Jangan khawatir ya. Oke, terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.